teman-teman, selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah Sistem Reproduksi. Perkenalkan, saya Suhartini, mahasiswa program studi pendidikan biologi. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi oogenesis, yaitu proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada manusia. Oogenesis merupakan salah satu proses penting dalam sistem reproduksi wanita karena menghasilkan sel reproduksi betina yang berperan dalam proses fertilisasi dan pembentukan individu baru. Selain itu, proses ini juga menunjukkan bagaimana hormon bekerja secara terkoordinasi untuk mengatur pertumbuhan, pematangan, hingga pelepasan sel telur setiap siklus reproduksi. Melalui video ini, diharapkan teman-teman dapat memahami proses oogenesis secara runtun, mulai dari pembentukan sel induk telur hingga terbentuknya ovum yang siap untuk dibuahi, serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi proses tersebut. Sebelum memulai bahasan, mari kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi oogenesis ini. Melalui video pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian oogenesis, menjelaskan tahapan pembentukan sel telur mulai dari oogenium hingga menjadi ovum, menjelaskan peran hormon dalam mengatur proses oogenesis, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi serta gangguan yang dapat terjadi pada proses oogenesis, dan menyimpulkan pentingnya proses oogenesis dalam sistem reproduksi manusia. Baik, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, kita akan mulai membahas materi pertama, yaitu pengertian oogenesis. Setiap manusia berasal dari proses fertilisasi, yaitu pertemuan antar sel sperma dan sel telur. Sebelum proses tersebut terjadi, secara sederhana, oogenesis adalah pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita. Proses ini merupakan bagian dari gematogenesis, yaitu pembentukan sel kelamin. Jika pada laki-laki proses pembentukan sel kelamin disebut spermatogenesis, maka pada wanita disebut oogenesis. Oogenesis berlangsung di dalam ovarium atau indung telur, tepatnya di dalam folikel ovarium yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya sel telur. Hal yang membedakan oogenesis dengan spermatogenesis adalah waktu dimulainya proses tersebut. Oogenesis dimulai sejak seorang perempuan masih berada di dalam kandungan ibunya. Pada masa janin terdapat jutaan oogonium atau sel induk. Namun, sebagian besar akan mengalami kematian alami atau atresia, sehingga jumlahnya terus berkurang. Ketika memasuki masa pubertas, hanya sekitar 300 hingga 400 oosit primer yang masih tersisa, dan sepanjang masa reproduksi wanita, hanya sekitar 400 hingga 500 oosit yang akan mengalami ovulasi hingga menjadi sel telur yang matang. Selanjutnya, mari kita mengenal organ-organ yang berperan dalam proses oogenesis. Organ utama adalah ovarium. Wanita memiliki 2 ovarium yang terletak di sebelah kanan dan kiri rahim. Ovarium memiliki 2 fungsi penting, yaitu menghasilkan hormon reproduksi terutama estrogen dan progesteron, serta menghasilkan sel telur melalui proses oogenesis. Di dalam ovarium terdapat folikel ovarium, yaitu kantong kecil yang berisi oosit. Folikel inilah yang menjadi tempat pertumbuhan dan pematangan sel telur hingga siap dilepaskan pada saat ovulasi. Selain ovarium, terdapat hipotalamus yang bagian otak yang menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon ini memberikan sinyal kepada kelenjar hipofisis untuk melepaskan hormon FSH dan LH. Selanjutnya adalah kelenjar hipofisis anterior yang menghasilkan 2 hormon penting, yaitu FSH dan LH. FSH berfungsi merangsang pertumbuhan folikel dan pematangan oosit, sedangkan LH berperan memicu terjadinya ovulasi, yaitu pelepasan sel telur yang telah matang dari ovarium. Setelah ovulasi, oosit sekunder akan masuk ke tuba falopi atau saluran telur. Di organ inilah proses fertilisasi biasanya terjadi apabila sel telur bertemu dengan sperma.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur yang berlangsung di ovarium dan dikendalikan oleh kerjasama antara hipotalamus, hipofisis, serta hormon-hormon reproduksi. Seluruh organ tersebut bekerja secara terkoordinasi sehingga setiap siklus reproduksi dapat dihasilkan satu sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Setelah memahami pengertian oogenesis dan organ yang berperan, selanjutnya kita akan mempelajari tahap-tahapan oogenesis mulai dari oogenium hingga terbentuknya ovum yang siap mengalami fertilisasi. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur yang berlangsung secara bertahap melalui pembelahan mitosis dan meiosis. Berbeda dengan spermatogenesis yang menghasilkan 4 sel sperma fungsional, oogenesis hanya menghasilkan satu ovum matang dan beberapa badan kutub atau polar body yang nantinya akan mengalami degenerasi. Hal ini terjadi karena hampir seluruh sitoplasma dan cadangan nutrisi dipusatkan pada satu sel agar mampu mendukung perkembangan embrio pada tahap awal. Mari kita bahas di setiap tahapnya. 1. Tahap oogenium. Tahap pertama adalah oogenium. Oogenium merupakan sel induk telur yang bersifat diploid atau memiliki 46 kromosom. Sel ini terbentuk ketika janin perempuan masih berada di dalam kandungan dan berkembang melalui pembelahan mitosis sehingga jumlahnya mencapai jutaan. Namun, tidak semua oogenium akan bertahan. Sebagai besar mengalami atresia, yaitu kematian sel secara alami, sedangkan sisanya berkembang menjadi oosit primer. Tahapan berikutnya adalah oosit primer. Oosit primer juga memiliki 46 kromosom dan mulai memasuki pembelahan meiosis 1. Akan tetapi proses pembelahan ini berhenti sementara pada profase 1. Keadaan ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sejak seorang perempuan masih berupa janin hingga memasuki masa pubertas. Setelah pubertas, pada setiap siklus menstruasi, beberapa oosit primer akan melanjutkan pembelahan, tetapi biasanya hanya satu yang berkembang menjadi folikel dominan. Tahapan yang ketiga adalah oosit sekunder. Menjelang ovulasi, oosit primer menyelesaikan meiosis 1. Hasil pembelahan ini menghasilkan dua sel yang ukurannya tidak sama, yaitu oosit sekunder yang berukuran besar dan badan kutub pertama yang berukuran kecil. Pembagian sitoplasma yang tidak seimbang ini bertujuan agar oosit sekunder memiliki cadangan nutrisi yang cukup untuk mendukung perkembangan embrio apabila terjadi pembuahan. Pada tahapan ini, jumlah kromosom berkurang menjadi 23 kromosom. Yang keempat ada ovulasi. Setelah terbentuk oosit sekunder dilepas dari ovarium melalui proses yang disebut ovulasi. Ovulasi dipicu oleh peningkatan hormon LH. Selanjutnya oosit sekunder akan ditangkap oleh fimbre dan masuk ke dalam tuba Fallopi. Perlu diketahui bahwa tahapan ini oosit sekunder belum sepenuhnya matang karena masih berhenti pada metafase 2. Yang kelima ada tahap ovum. Apabila oosit sekunder bertemu dengan sperma dan terjadi fertilisasi, maka pembelahan meiosis 2 akan diselesaikan. Hasil akhirnya adalah satu ovum matang dan badan kutub kedua. Inti ovum kemudian akan bersatu dengan inti sperma pembentuk zigot, yaitu sel pertama yang akan berkembang menjadi embrio. Namun, apabila terjadi fertilisasi, oosit sekunder akan mengalami degenerasi dan dikeluarkan bersama lapisan endometrium saat menstruasi. Berdasarkan tahap tersebut, dapat disimpulkan bahwa oogenesis merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan menghasilkan satu ovum yang dibuahi. Berbeda dengan spermatogenesis yang menghasilkan 4 sel sperma, oogenesis memutuskan seluruh cadangan nutrisi ke dalam satu ovum agar memiliki kemampuan terbaik dalam mendukung perkembangan embrio pada tahap awal kehidupan. Setelah memahami tahapan oogenesis, selanjutnya kita akan membahas bagaimana hormon mengatur proses tersebut sehingga pematangan sel telur dan ovulasi dapat berlangsung secara teratur setiap siklus reproduksi.
Setelah memahami tahapan oogenesis, muncul pertanyaan, bagaimana proses tersebut dapat berlangsung secara teratur setiap bulan? Jawabannya adalah karena oogenesis dikendalikan oleh kerjasama antara hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan ovarium melalui sistem yang dikenal sebagai poros hipotalamus, hipofisis, ovarium. Ketiga organ ini menghasilkan hormon-hormon yang saling berinteraksi untuk mengatur pertumbuhan folikel, pematangan sel telur, hingga terjadinya ovulasi. Mari kita bahas peran masing-masing hormon. Yang pertama ada GnRH. Proses regulasi dimulai dari hipotalamus yang menghasilkan hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Hormon ini dilepaskan secara berkala dan berfungsi merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk menghasilkan dua hormon penting, yaitu FSH dan LH. Dengan demikian, GnRH menjadi pemicu awal berlangsungnya proses oogenesis. Yang kedua ada hormon FSH atau Follicle Stimulation Hormone. FSH berfungsi merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel di dalam ovarium. Selama setiap siklus menstruasi, beberapa folikel mulai berkembang, tetapi umumnya hanya satu yang menjadi folikel dominan. Di dalam folikel tersebut terdapat oosit yang akan melanjutkan proses pematangan hingga siap untuk diovulasikan. Selain itu, folikel yang berkembang juga mulai menghasilkan hormon estrogen. Yang ketiga ada hormon estrogen. Estrogen diproduksi oleh folikel ovarium yang sedang berkembang. Hormon ini berperan membentuk pematangan sel telur sekaligus merangsang penebalan lapisan endometrium sebagai persiapan apabila terjadi kehamilan. Ketika kadar estrogen meningkat hingga mencapai batas tertentu, hormon ini memberikan umpan balik positif kepada hipofisis sehingga menjadi peningkatan pelapisan hormon LH. Yang keempat ada hormon LH. Peningkatan kadar luteinizing hormone atau LH sugar merupakan pemicu utama terjadinya ovulasi, yaitu pelepasan oosit sekunder dari folikel digraft menuju tuba falopi. Setelah ovulasi, sisa folikel akan berubah menjadi corpus luteum atau badan kuning. Yang kelima ada hormon progesteron. Corpus luteum kemudian menghasilkan hormon progesteron. Progesteron berfungsi mempertahankan ketebalan endometrium agar siap menerima embrio apabila terjadi fertilisasi. Apabila sel telur tidak dibuahi, corpus luteum akan mengalami degenerasi sehingga kadar progesteron dan estrogen menurun. Akibatnya, lapisan endometrium meluruh dan terjadilah menstruasi. Setelah itu, siklus oogenesis dimulai kembali. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap hormon memiliki peran yang saling berkaitan dalam mengatur proses oogenesis. GnRH memulai proses, FSH merangsang pertumbuhan folikel, estrogen membantu pematangan sel telur dan menebalkan endometrium, LH memicu ovulasi, sedangkan progesteron mempertahankan kondisi rahim agar siap menerima embrio. Apabila salah satu hormon mengalami kegangguan, proses pematangan sel telur dan ovulasi juga dapat terganggu sehingga berpotensi menurunkan kesuburan wanita. Setelah memahami regulasi hormon pada oogenesis, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi oogenesis, beberapa gangguan yang dapat terjadi, serta pentingnya menjaga kesehatan sistem reproduksi wanita. Selain dikendalikan oleh hormon, proses oogenesis juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya usia, status gizi, tingkat stres, gaya hidup, serta kondisi kesehatan. Seiring bertambahnya usia, jumlah dan kualitas sel telur akan menurun. Selain itu, pola makan yang kurang baik, stres berkepanjangan, kebiasaan merokok, maupun gangguan hormonal juga dapat menghambat proses pematangan sel telur. Adapun gangguan yang berkaitan dengan oogenesis antara lain Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS, kegagalan ovarium prematur, serta kelainan kromosom yang dapat memengaruhi proses ovulasi maupun kesuburan wanita. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa oogenesis merupakan
Proses pembentukan dan pematangan sel telur yang berlangsung di ovarium melalui tahapan mitosis dan meiosis, serta diatur oleh kerjasama hormon GnRH, FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Proses ini sangat penting karena menghasilkan ovum yang siap mengalami fertilisasi dan menjadi awal terbentuknya kehidupan baru. Demikian pembahasan mengenai materi oogenesis. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman dalam memahami proses pembentukan sel telur beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.